Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian Ta'limul Muta'alim, masih tentang bab ilmu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa ilmu begitu istimewa di sisi Allah? Di sini diterangkan wa innama syaraful ilmi, angin bestine utawi mulyane ilmu, likaunihi iku krana anane ilmu, wasilatan iku dadi lantaran ila taqwa maring takwa, alladzi yustahaqqu kang den haqi bi kelawan takwa apa al-karamatu kamulyan ingdallahi ing dalem mungguhe Allah ta'ala maulur sapa Allah, wasa'adatu lan kabejan al-abadiyatu kang pangsa langgeng. Kenapa ilmu begitu mulia di sisi Allah, begitu istimewa di sisi Allah? Dikarenakan ilmu itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sarana menuju takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Takwa itu melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan semua itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Lah kok bisa? Bisa. Misal kita diwajibkan untuk sholat. Kalau orang nggak punya ilmu, sholat ya sholat saja. Wudunya, tangannya, sikutnya ini masih kering, otomatis wudunya nggak sah. Pas sholat kepalanya gatal, digaruk berkali-kali sampai melakukan gerakan tubuh yang 3 kali secara berturut-turut. Itu secara fikih pun tidak sah. Kalau orang nggak tahu ilmunya sholat, ya seperti ini ibadahnya. Dia melakukan ibadah seakan-akan sudah benar, tapi menurut syariat tidak benar dan batal sholatnya. Ini bukti bahwasanya takwa itu bisa dilakukan hanya dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu ya salah kaprah jadinya. Kama kaya perkara kila kang den ucapake li Muhammad ibnil Hasan, li Muhammadin maring Syekh Muhammad ibnil Hasan kang dadi anak lanange Mbah Hasan ibni Abdillah kang dadi anak lanange Mbah Abdillah, apa syairun syair seperti syair yang diucapkan kepada Syekh Muhammad bin Al Hasan bin Abdillah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ta'allam, belajar sira, fa innal ilma mongko sak temening ilmu zainun iku dadi pepaes li ahli kedue wong kang duweni ilmu, wa fadlun lan dadi kautaman,
wa inwanun lan dadi tetenger likullil mahamidi kedue saben-saben perkara kang den puji. Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya ilmu dan menjadi keutamaan dan juga menjadi tanda semua hal yang terpuji. Wakun lan ana sira mustafidan iku wong kang amrih faidah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi sanging ilmu wasbah lan nglangi sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segarane pira-pira faedah. Wakun mustafidan dan jadilah kamu orang yang mengambil faedahnya ilmu. Kulla yaumin ziyadatan di setiap hari wasbah fil buhuril fawaidi dan berenanglah di lautan faedah-faedahnya ilmu. Jadi kita disuruh untuk selalu setiap hari mengambil faedah-faedahnya ilmu dan disuruh berenang di lautan faedah-faedahnya ilmu. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Tafaqah belajar fikih sapa sira fa innal fiqha monggo sak temene ilmu fikih afdalu qaidin iku luwih utamane kang nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan takwa wa adalu qasidin lan luwih adil-adile kang adil huwa utawi fikih al ilmu iku ilmu al hadi kang nutuake ila sunanil huda maring biro-biro dalane pituduh wa utawi ilmu fikih al hisnu iku benteng yungji kang bisa nyelametake apa hisen ming jami'i syadaidi saking sekabehane biro-biro perkara kang abot utawa perkara kang kangelan. Tafaqah pelajarilah ilmu fikih. Karena apa? Karena ilmu fikih itu sebaik-baiknya penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan dan paling lurusnya sesuatu yang lurus. Kok bisa? Ya bisa, karena ilmu fikih kita bisa tahu ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini boleh, ini nggak boleh. Itu semua bisa kita ketahui dengan ilmu fikih. Dan ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan jalan hidayah yang lurus dan laksana benteng yang menyelamatkan dari segala macam bahaya. Ada istilah malam ya'rif syarron fayaqa'u fi. Barang siapa yang enggak tahu kejelekan maka dia akan jatuh pada kejelekan itu. Seperti halnya ilmu fikih. Kalau kita enggak paham ilmu fikih, enggak tahu halal haram, maka suatu saat pasti kita akan terjerumus pada keharaman. Wong yang tahu saja terjerumus, apalagi yang nggak tahu. Logikanya seperti itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan monggo sak temene wong alim fikih wahidan kang siji mutawarrian kang wirai asyaddu iku luwih abot ala syaitani mungguhe syaiton min alfi abidin katimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Sesungguhnya satu orang fakih saja, ahli fikih satu saja yang wirai, itu lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Bandingannya 1 banding 1000. Ahli fikih satu lebih berat digoda syaitan daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Ini sesuai dengan hadisnya Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang
jahil. Ini ada kisahnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau datang ke masjid. Sampai ke masjid bertemu dengan iblis. Iblis ini di depan masjid kelihatan panik, ingin masuk tapi takut, maju mundur. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya iblis, matasna hahuna?" "Kang, kamu ngapain di sini?" Jawab iblis, "Ya Rasulullah, sebenarnya saya itu ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid itu. Tetapi saya takut pada lelaki yang sedang tidur di sebelahnya." Jadi di masjid itu ada dua orang, yang satu sedang ibadah, sholat, yang satu sedang tidur. Tapi setan ini mau menggoda yang sholat, tapi takut pada yang tidur. Terus ditanya sama Rasulullah, "Ya iblis, hai iblis, kamu itu kenapa kok sama yang sholat gak takut? Padahal dia itu sedang munajat pada Tuhannya, sedang ibadah. Tapi kamu lebih takut pada yang tidur, padahal dia itu sedang lupa." Jawabnya setan apa? "Al-musolli jahilun." Orang yang sholat itu bodoh, wa ifsadu asalu. Godanya itu gampang. Dicolek saja sudah lupa rokaatnya. Colek saja itu sudah lupa. Tadi rokaat berapa ya? 1 apa 2, 3 apa 4, sudah bingung. Nah, jawabnya setan itu, al-musolli jahilun wa ifsaduhu asal. Walakinin naim, tetapinya orang yang tidur alimun itu alim. Sedangkan yang tidur di sebelahnya itu orang alim. Saya takut ketika saya menggoda yang sholat, yang tidur itu bangun terus meluruskan sholatnya. Terus seketika itu Nabi Muhammad bersabda, ngendikan, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi kalau ingin tidurmu berkualitas, kalau ingin tidurmu ditakuti setan, jadilah orang alim. Tidurmu saja ditakuti kalau alim. Seterusnya, wa kadzalika lan kaya iki iftirat, kaya iki wajib fi sairil akhlaqi ing dalem reksa sekarine pakerti. Nah, wil judi rupane sebadane loman, wal bukhli lan medit, wal jubni lan cereh, wal jiro adilan wani-wani, wa takabburi lan sombong, wa tawadu'i lan andap asor, wal iffati lan reksa saking haram, wal israfi lan ngliwati wates, wa tangdiri lan ngirit, wa ghairiha lan liyane kabeh awet al judi ila akhiri. Fa innal gibra mongko sak temene sombong, wal bukhla lan cedil, wal jubna lan cereh, wal israfa lan ngliwati wates haramun iku haram. Begitu juga bagi setiap orang Islam juga diwajibkan untuk mengetahui akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti halnya sifat dermawan, murah hati, kikir, takut, berani, sombong, tawadhu, rendah hati, menjaga diri dari yang diharamkan, israf, berlebihan, terlalu hemat, dan lain-lain. Itu juga wajib. Kita harus tahu mana sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, mana sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, mana sifat yang boleh, mana yang enggak boleh. Kita itu harus tahu. Wala yumkinu lan ora kongang apa ataharuzu ngreksoan saking sifat kiber, sifat jubnu, sifat bakhil, illa bi ilmiha angin kelawan ngerteni, angin kelawan ngawaruhi al kiber, al bukhl, al jubnu,
wa ilmi malan ngawaruhi sifat yudaddu kang merlawani apa ma ha ing sifat tinutur. Wa yuftaradu mongko den wajibake ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmu ngawaruhi al-bukhlu al-kibru al-jubnu atau sifat-sifat tercela. Dan tidak mungkin kita bisa terhindar dari sifat-sifat tercela jika kita tidak mengetahui sifat-sifat tercela tadi, dan kebalikannya, atau sifat-sifat yang bisa untuk menghilangkan sifat-sifat tercela. Oleh sebab itu, orang Islam wajib mengetahuinya. Jadi kita harus tahu sifat sombong itu gimana, sifat bukhl, sifat kikir itu gimana, sifat penakut itu gimana, kita harus tahu. Kalau sudah tahu, kita bisa menghindarinya. Seperti halnya kalau kita sakit, kita periksa ke dokter, tanya, "Dok, saya sakit apa?" "Oh, kamu sakit paru-paru. Jadi yang harus dihindari itu apa, Dok?" Tanya, "Oh, kamu harus begini-begini." Tanya dokter lagi, "Dok, saya sakit apa?" "Oh, kamu sakit jantung. Yang harus dihindari apa?" "Kamu harus begini-begini." Begitu juga hati ya gitu. Kita deteksi dulu, penyakit hati saya apa. Oh, saya itu sombong. Obatnya apa? Tawadu, harus rendah hati. Oh, saya itu kikir. Obatnya apa? Harus loman, breh. Nah, begitu seterusnya. Ongkot son nafalan teman-teman nganggit sapa as-sayyidu Gusti al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang agung, al-ustadu kang dadi guru, asyahidu kang mati syahid, Nasiruddin kang nulungi agama, Abul Qasim rupane Abul Qasim nganggit ngarang kitaban ing kitab fil akhlaqi ing dalem nerangake akhlak. Wa nikmamalan iku sabagus-baguse perkara sunnifa kang den anggit apa ma. Fa yajibu monggo wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngreksa akhlak. As-Sayyid al-Imam al-Ajal al-Ustad as-Syahid Nasiruddin Abul Qasim telah menyusun kitab, telah mengarang kitab, telah menulis kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut merupakan kitab yang sangat baik, yang sangat bermutu. Maka wajib bagi setiap orang Islam untuk menghafalnya. Ini dianjurkan oleh sang mu'alif ta'lim untuk mempelajari kitab yang dikarang oleh Abul Qasim Nasiruddin Abul Qasim. Selanjutnya, wa amma hifdzu malan anapun utawi ngreksa perkara yang kok kang tumiba apa oleh tumiba fi ba'dil ahayini ing dalem sebagiane biro-biro mangsa, fa fardun mongko iku wajib ala sabilil kifayati ing atase dalan fardu kifayah. Ida goma ing dalem nalikane jumenengi bi kelawan hifdzu ma sapa al ba'du sebagiane manungsa fi baldatin ing dalem negara atau wilayah sakota monggo gugur apa hifdzu ma anil baqina andu sangking pira-pira kang keri. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana fil baldati iku ing dalem daerah ing dalem negara sapa man wong yakumu kang jumenengi sapa man bi kelawan hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin istaraku mongko sekutonan sapa ahlil baldah jami'an hale sekabehane fil maksami ing dalem dosane. Fa yajibu mongko wajib alal imami ing atase imam apa ayyak murahum yen to perintah apa ayyak mura yen to perintah sapa
imam hum ing ahli balda idzalika kelawan mengkono-mengkono yaqumu wa yujbira lan nyento meksa sapa imam ahlal baldati ing ahline daerah ing penduduke daerah ala dalika ing atase mengkono-mengkono yaqumu bihi ishtaraku. Keterangan sedangkan mempelajari dan menghafalkan amaliyah agama yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu saja seperti halnya sholat janayah dan lain-lain, maka hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka bagi yang lain sudah bebas dari kewajiban. Dan jika di suatu daerah tidak ada orang yang mempelajarinya, maka semuanya sama-sama berdosa. Jadi ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain itu ya 3 tadi, setiap muslim harus tahu, setiap muslim. Tapi kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada sebagian dari penduduk daerah ada yang mempelajarinya, yang lain sudah gugur kewajibannya, sudah gugur. Dan jika di suatu daerah tidak ada orang yang mempelajarinya, maka semuanya sama-sama berdosa. Oleh sebab itu, imam atau pemerintah wajib memerintahkan mereka supaya mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Dan pemerintah berhak memaksa mereka agar mau melaksanakannya. Jadi kalau suatu daerah misal hafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Jadi misal ada suatu daerah belum ada yang menghafal Al-Quran, maka pemerintah wajib memaksa sebagian penduduknya untuk menghafalkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya orang tadi itu menggugurkan fardu kifayahnya suatu kaum. Jadi supaya enggak berdosa semuanya. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Faqila monggo den ucapake apa bi anna ilmama kelawan sak temene ngaweruhi perkara ya kok kang tumiba apa ma ala nafsi ing atase awak dhewe ne wong fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah bimangzilati ta'ami ku ngenggon-ngenggoni panganan wala la buddha kang ora ana jinise semuge iku maujud likul liwahidin ketui saben-saben wong suwiji apa ming dalika saking mengkono-mengkono anna ilma ma yaqau ala nafsi wa ilma malan sak temene ngawari perkara ya kau kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiane pira-pira mangsa bimang zilati dawai iku kelawan ngenggon-ngenggoni obat yahtaju kang butuh sapa wahid ilaihi maring dawa fi ba'dil awqati ing dalem sebagiane pira-pira mangsa. Dikatakan bahwasanya mempelajari ilmu yang diperlukan setiap individu, yang diperlukan setiap orang dan di semua waktu, atau mempelajari ilmu fardu ain itu ibarat makanan yang diperlukan oleh setiap orang. Jadi mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain itu diibaratkan seperti halnya makanan. Jadi kita butuh makanan setiap hari. Jadi kita juga butuh ilmu yang fardu ain setiap hari. Jadi harus kita pelajari. Sedangkan mempelajari ilmu yang digunakan pada waktu-waktu tertentu atau ilmu fardu kifayah itu ibarat obat yang hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Obat kan kadang-kadang tiap hari obat-obatan itu orang sakit nemen.
Wa ilman nujumi lan sak temene ngawaruhi pira-pira lintang, ngawaruhi ilmu perbintangan, bimang zilatil marodi iku nganggon-nganggoni panggonane piloro. Fata'allumuhu mongko utawi belajar ilmu nujum haramun iku haram. Krana apa kok haram? Li'anau krana sak temene ilmu nujum ya durru iku bahayane apa ilmu nujum wala yang faulan ora manfaati apa ilmu nujum. Wal harabu tailu mayu angkodo illahi ta'ala saking besine Allah ta'ala wa qadari lan takdire Allah wa iru mungkinin iku ora mungkin ora kongang. Adapun ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu yang untuk meramal sesuatu berdasarkan ilmu perbintangan itu ibarat penyakit yang berbahaya. Maka hukum mempelajari ilmu tersebut itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Mempelajari ilmu nujum dengan tujuan untuk meramal nasib seseorang itu tidak boleh. Untuk meramal kejadian-kejadian yang akan datang itu tidak boleh, karena dapat menimbulkan madharat dan tidak ada manfaatnya. Dan menghindar dari ketentuan atau takdir Allah itu tidak mungkin, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. Itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah semua. Fayam bagi mongko sayuk joli kulli muslim ketuwi saben-saben wong Islam apa yastagila yang do ketungkul sapa kulli muslim bi jami'a qati ing dalam sekabehane pira-pira mangsane kulli muslim bi dzikrillah kelawan zikir Allah ta'ala maulur sapa Allah wa du'a ilan du'a wa tadarru ilan dibindimi wa qiraatil qur'ani lan maca al-Qur'an wa shadaqati lan bira-bira shadaqah ad-dafi'ati kang nolak lil bala'i maring pilai. Jadi sebaiknya bagi setiap orang Islam mengisi seluruh waktunya untuk berzikir kepada Allah, berdoa, tadarru itu memohon seraya merendahkan diri, membaca Al-Qur'an dan melakukan sedekah yang dapat menolak bala atau menolak musibah. Itu sebaiknya perilaku seorang muslim. Hoya salulan nyuwun sapa kulli muslim Allah ing Allah ta'ala maulur sapa Allah al-afwa ing den ngapura wal afiyata lan kawilujengan fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Liyasuna supaya ngreksaho ing kulli muslim sapa Allahu Allah ta'ala maulur sapa Allah ngreksa anil balai sanging bilai wal afati lan poncobaya. Dan sebaiknya orang muslim itu memohon kepada Allah supaya diberikan ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, agar dilindungi oleh Allah dari musibah dan bencana. Fa inna man mongko sak temene wong ruzika kang den paringi rezeki sapa man addu'a ing doa lam yuhram iku ora den aling-alingi sapa man al ijabata ing den sembadani doae. Jadi orang yang diberi kemampuan berdoa maka tidak akan terhalang dari terkabulnya doa. Insyaallah orang yang mau berdoa kepada Allah pasti diijabah oleh Allah. Fa in kana mongko lamun den sembadani fa in kana mongko lamun ana apa al bala'u billahi muqaddaron iku den bestekake yusibu mongko makanani apa bala hu ing muslim la mahala dahali mesti walakin yuyassiru tetapi ning gampangake hu ing bala sapa Allah ta'ala maulur sapa Allah alai ngatasi muslim wa yarzuqulan bareng rezeki hu ing muslim as-sabara ing sabar bi barokati doa sebab barokai doa. Jika memang musibah itu telah menjadi ketetapan
oleh Allah yang harus turun, harus kena bagi sang muslim, maka berkat doa yang dipanjatkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kesabaran baginya. Sebab barokah doa. Allahumma ya Allah, doa Allah, illa idza ta'allama, angin ora haram belajar sapa kuli muslim minan nujumi sangking ilmu nujum qadru ma ing kira-kirane perkara ya alifu kang ngaweruhi sapa kuli muslim bi kelawan ma al kiblata ing kiblah wa ungkon di sholati lan ngawarui pira-pira waktune salat faya juju mongko wenang apa dalika mengkono ta'allumun nujum, sedangkan mempelajari ilmu nujum, ilmu berbintangan, tapi tujuannya untuk mengetahui arah kiblat, tujuannya untuk mengetahui waktu-waktu datangnya waktu sholat, maka mempelajari ilmu nujum yang seperti itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk meramal nasib seseorang, tidak boleh, yang tidak boleh. Wa amma ta'allumu ilmi tibi, lan anapun utawi belajar ilmu kedokteran, faya juzu mongko iku wenang apa ta'allumu ilmi tib, li'annahu krono sak temene ilmu tib, ilmu kedokteran sababun iku dadi sebab minal asbabi saking biro-biro sebab, faya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu belajar ilmu tib kasairil asbabi koyok sekarine biro-biro sebab, pakot tadawa mongko teman-teman tetombo, teman-teman berobat sapa annabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla mugi-mugi paring rahmat takdim sapa Allah taala maulur sapa Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam, lan mugi paring keselamatan sapa Allah alaihi. Adapun mempelajari ilmu kedokteran, ilmu tib itu diperbolehkan karena itu hanya salah satu usaha, salah satu sebab dari beberapa usaha penyembuhan. Tidak ada hubungannya dengan sihir dan lain-lain. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berobat. Wangkot hukia lan teman-teman den ceritake ani Syafi'i saking Imam Syafi'i rahima mugi-mugi paring weras asihu ing Imam Syafi'i sapa Allah taala maha luhur sapa Allah apa sing diceritakno annahu sak temene Asy-Syafi'i kala iku ngendika sapa Imam Asy-Syafi'i ngendika ing lafal al ilmu. Hal ilmu tawing ilmu ilmani iku ilmu loro, ilmu fikih rupane ilmu fikih lil adyani krana ngaweruhi pira-pira agama, wa ilmu tibi lan ilmu kedokteran lil abdani krana ngaweruhi tingkahe pira-pira awak. Wa mau tawi ilmu waro adalika kang sakliyane mengkono ilmani bulghatu majlisin iku sangune nggon lungguh. Diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata ilmu itu ada dua macam, yaitu ilmu fikih yang berfungsi untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran yang berfungsi untuk menjaga badan atau kesehatan. Selain kedua ilmu tadi hanyalah gurauan atau pelengkap dalam majlis pendidikan. Wa amma tafsirul ilmi lan anapun utawi tafsire ilmu fahuwa mongko iku utawi tafsirul ilmi sifatun iku sifat yatajalla kang bertelo biha sebab sifat liman kedue wong komat kang jumenengi apa sifat hiya sifat
bihi kelawan man apa al-madzkuru perkara kang den tutur. Adapun tafsir atau pengertian ilmu adalah suatu sifat yang dengannya sesuatu yang disebutkan dapat dimengerti dengan jelas. Wal fiqhu utawi fikih utawi ilmu fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi iku ngawarui biro-biro lembute ilmu. Sedangkan ilmu fikih adalah pengetahuan tentang detailnya atau tentang kedalaman suatu ilmu. Qala ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi al-fiqhu tawi ilmu fikih ma'rifatun nafsi iku ngawarui awak marupane ngawari perkara laha kang manfaati apa ma ha ing nafas wa malan ngawari perkara alaiha kang melarati apa ma ha ing nafas. Imam Abu Hanifah berkata, fikih adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang bisa bermanfaat atau yang berbahaya baginya. Itu ilmu fikih menurut Abu Hanifah. Maqala lan ngendika sapa Abu Hanifah ngendika ing lafal mal ilmu. Mal ilmu ora ana utawi ilmu illa lil amali iku kecuali krana den amalake apa piye kelawan ilmu. Imam Abu Hanifah berkata, ilmu itu tiada lain hanya untuk diamalkan. Wal amalu lan utawi amal bihi kelawan ilmu tarkul ajili iku ninggal perkara kang gigi, ninggal perkara donya lil ajili krana perkara akhirat. Ilmu itu tiada lain hanya untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkan ilmu itu artinya meninggalkan kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Payam bagi monggo sayukjo lil insani ketuwe menungso apa sing sayukjo alla yaghfula yen ora lali sapa ingsan nafsi saking awak dhewe ne ingsan ora lali ma ing perkara yang fau kang bisa manfaati apa ma ha ing ingsan amalan perkara ya dulu kang bisa mahayani apa ma ing ingsan fi ulaha ing dalem dunyane ingsan wa ukhraha lan ing dalem akhirate ingsan. Maka sebaiknya bagi manusia jangan sampai lengah terhadap hal-hal yang bermanfaat atau berbahaya pada dirinya, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat, baik yang berbahaya di dunia maupun yang berbahaya di akhirat. Harus tahu, jangan sampai lengah. Fayastajlibu monggo amrih narik sapa ingsan ma ing perkara yang fau kang bisa manfaati apa ma ha ing nafas waya jetani bulan ngetoi sapa ingsan ma ing perkara yang duru kang bisa bahayani apa ma ha ing nafsi kaila yakuna supaya ora ana apa aklu akali insan wa ilmuhu lan ilmune ingsan hujjatan iku dadi hujjah alaihi melarat ing atase ingsan fayazdadu mongko tambah-tambah sapa ingsan apane ukubatan tatrapane. Oleh sebab itu seorang muslim harus bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi sesuatu yang berbahaya agar akal dan ilmunya tidak menjadi beban yang merugikan dan menambah siksa baginya. Na'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun sapa kita billahi kelawan Allah min sakhati saking bendune Allah wa ing lan siksane Allah
Kami berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Qad waradalan teman-teman tumeka fi manaqibil ilmi ing dalam biro-biro pangkate luhure ilmu wa fadhaili lan biro-biro utamane ilmu. Apa ayatun biro-biro ayat wa akhbarun lan biro-biro hadis sahihatun kang sahih masyuratun kang kuncoro lam nastagil kang ora ketungkul sapa ingsun bi dzikriha kelawan nutur ayat wa akhbar kailayatullah supaya ora dadi dawa apa alkitabu kitab. Banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang sahih dan yang masyhur yang telah menjelaskan tentang keistimewaannya dan keutamaannya ilmu. Dan kami tidak bisa membahas di sini, kami mu'alif maksudnya, tidak bisa membahas di kitab Ta'limul Muta'alim ini agar uraian kitab ini tidak terlalu panjang. Sebenarnya banyak ayat di dalam Al-Quran, banyak hadis sahih di kitab-kitab hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan dan fadilah ilmu. Tapi mu'alif tidak menutur dalam kitab ini supaya kitab ini tidak terlalu panjang. Sekian fasal bab ilmu sudah selesai. Insya Allah kesempatan lain kita bahas tentang fasal